لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah, yang pada kali ini, pagi hari ini insyaallah kita mulai pembahasan fima yu'tamad atau fasl fima yu'tamadu atau ya'tamidu alaihi an-nufatu min asy-syubhat. Fima ya'tamidu alaihi an-nufatu min asy-syubhat, yaitu sandaran para penafi sifat Allah Azza wa Jalla dari syubhat-syubhat, yaitu syubhat-syubhat yang dijadikan sandaran oleh para mu'attilah, para penafi sifat Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencakup kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan lainnya, dan juga termasuk dalamnya kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi faslun fima ya'tamidu alaihi an-nufatu min asy-syubhat. Jadi mu'tamadnya para nufat dari syubhat itu apa? Andalan-andalan mereka yang berupa syubhat untuk menafikan sifat Allah Azza wa Jalla disebutkan di pasal ini. Qala rahimahullah: ya'tamidu nufatus sifati ala syubhatin batilatin ya'rifu butlanaha kullu man razaqallahu ilman sahihan wa fahman salima. Para penafi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu mengandalkan syubhat yang batilah. Atau umumnya syubhat ya batilah. Dan ini yang menjadi andalan para penafi sifat Allah Azza wa Jalla. Yang mana syubhat-syubhat tersebut ya'rifu butlanaha kullu man razaqallahu ilman sahihan wa fahman salima. Kebatilan syubhat-syubhat tersebut diketahui oleh siapapun yang Allah Ta'ala rezekikan padanya ilmu yang sahih dan faham yang selamat. Di sini tidak disebutkan ya'rifu butlanaha kullu man razaqallahu zaka'an aziman misalnya, enggak. Jadi untuk mengetahui kebatilan syubhat-syubhat para penafi sifat Allah itu tidak memerlukan kecerdasan yang tinggi, melainkan cukup ilmu yang benar dan selamatnya pemahaman. Jadi kecerdasan yang tinggi itu, tingkat intelektualitas yang tinggi itu bukan menjadi syarat untuk mengetahui kebatilan syubhat para penafi sifat Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya kecerdasan itu tidak serta-merta terpuji secara zat,
melainkan zaka, yaitu kecerdasan, baru terpuji jika apa yang dia ilmu itu sahih dan apa yang dia pahami itu selamat dan niatannya juga ikhlas. Taib, dikatakan oleh Syekh sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kali ini di Fathul Rabbil Bariyah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa ghalibu ma ya'tamiduna alaihi ma ya'ti. Dan dominannya atau kebanyakan dari sandaran mereka berikut ini. Yang pertama, da'wa kadhibatun mithlu an yad'iyal ijma'a ala qawlihi, yaitu klaim yang dusta. Klaim dusta seperti mengklaim ijma' kaum muslimin atau ulama terhadap apa yang dia katakan. Ya, mengatakan bahwasanya para kaum muslimin berijma' bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat misalnya, dengan kalimat-kalimat yang ambigu, kemudian mengatakan mentahqiq atau menyusupkan klaim ijma' terhadap perkataan tersebut. Padahal itu hanya dakwah kadzibah, tidak terjadi ijma' dalam hal itu, melainkan justru ijma' bisa jadi sebaliknya, ya. Aw annahu huwa tahqiq, atau mengklaim bahwasanya perkataan tersebut adalah tahqiq, biasanya dengan kalimat wa tahqiqu anna hadza dan seterusnya. At-tahqiq yaitu hasil dari tahqiq, hasil dari riset yang menunjukkan kebenaran perkataan tersebut. Jadi tahqiq itu ada sisi meriset sehingga terketahuilah perkataan tersebut. Padahal belum tentu mereka itu meriset. Kalau mereka benar-benar mentahqiq perkataan salaf, maka mereka akan dapatkan justru sebaliknya gitu. Jadi dakwah kadzibah, jangan langsung percaya ketika kita melihat kitab-kitab Jahmiyah dan sebagian dari kitab Asy'ariyah di masalah aqidah kemudian mengatakan at-tahqiq. Ya, melainkan harus diperhatikan lebih lanjut, dikritisi lebih lanjut. Aw annahu qaulul muhaqqiqin, atau dengan lafal muzakhraf seperti bahwasanya perkataan ini adalah perkataan para ahli tahqiq. Ya, aw anna qawla khasmihi khilaful ijma'i wa nahwu dzalik, atau menyatakan bahwasanya perkataan khasmnya, perkataan yang berlawanan dengan ini, itu menyelisih ijma'. Perkataan yang tidak sesuai dengan ini rata-rata itu menyelisih ijma'. Ya, dan inilah para ahlus sunnah salafiyun dalam masalah akidah terutama, atau masalah asma wa sifat. Berkali-kali kita dituding menyelisihi ijma'. Berkali-kali dituding perkataan kita bukan perkataan yang ditahqiq oleh para ulama. Ya, dan semisal itu. Ya. Ini andalan mereka, ya, dakwah kadzibah, klaim dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, tsani syubhatun murakkabatun min qiyasin fasid. Ya. Yaitu syubhat yang tersusun dari qiyas yang rusak. Ya, jadi qiyasun fasid lawan dari qiyas yang sahih, qiyas yang rusak. Syubhat, hal yang samar namun terbangun dan tersusun dari apa? Dari qiyas yang rusak. Qiyas yang rusak saja itu sudah rusak, udah buruk gitu loh. Apalagi kalau terbangun dan tercipta dengannya, tersusun dengannya syubhat, maka bertubi-tubi ini. Mithlu qaulihim, seperti perkataan mereka, itsbatus sifati lillahi yastalzimu tashbiha. Nah, itsbatus sifat lillah yastalzim at-tashbih. Ini syubhat, ini syubhatnya. Bagaimana mentarkib syubhat itu? Bagaimana menyusun syubhat itu? Menyusunnya dengan kiasan-kiasan yang sebenarnya mereka bikin sendiri dari istilah-istilah yang ada pada mereka, kemudian mereka membuatnya sendiri dan mengkiaskannya sendiri, kemudian
membangun setelah itu konklusi yang merupakan syubhat. Jadi syubhatnya adalah itsbatu as-sifati lillah yastalzimu tasbih. Menetapkan sifat-sifat Allah itu berkonsekuensi tasbih. Sementara mazhab kita, yaitu mazhab para ulama, adalah tanzih. Jadi menetapkan sifat Allah itu melazimkan tasbih. Taib, ini untuk Jahmiyah dan Mu'tazilah. Adapun untuk Asy'ariyah, itsbatu, yaitu menetapkan keumuman sifat atau menetapkan mayoritas sifat Allah Ta'ala itu melazimkan tasbih. Itu bagi Asy'ariyah, karena Asy'ariyah mereka juga menetapkan beberapa dari sifat, antara sifat yang 7. Jadi syubhat mereka itsbatu sifati lillahi yastalzimu tasbih, ini syubhat mereka. Menetapkan sifat-sifat Allah itu berkonsekuensi merupakan tasbih. Yaitu kalau misalnya kita katakan Allah Ta'ala memiliki wajah, maka berarti kita sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena makhluk memiliki wajah. Maka lihat di sini ilzamu tasbih ala itsbati sifat lillah, ini adalah konklusi mereka, gitu loh. Ini adalah mindset mereka. Ya, mindset dan syubhat mereka. Ini berawal dari apa? Dari qiyas fasid mereka, li'anna sifati a'rad. Wal 'aradu la yaqumu illa bi jismin wal ajsam mutamatsila. Karena begini, karena sifat-sifat itu mereka sebut a'rad. Ini bahasa-bahasa filsafat dan ahlul kalam. Karena sifat-sifat itu a'rad, jamak dari 'ard. Apa artinya 'ard? 'Ard lawan dari jarm. Jarm itu material dan a'rad itu suatu ma'nawiyah, suatu makna yang bisa berubah. Wal 'arad la yaqumu illa bi jism. Dan sifat atau 'ard, sesuatu yang bisa, suatu ma'nawi yang bisa berubah, itu tidaklah qaimun bidzatihi. Jadi 'ard itu tidak qaim bidzatihi, melainkan ia qaim bi ghairihi, yaitu dia ada pada selainnya, ya ada pada suatu jism, suatu fisik. Jadi 'ard itu beda dengan jarm. Jarm itu material, konkret, sementara 'ard itu tidak konkret. Ya, sebagaimana sifat itu tidak konkret. Dia sifat itu pasti harus menempel pada, harus ada pada suatu jarm atau suatu jism. Harus ada pada suatu jism. Harus ada suatu fisik yang konkret, baru disebut sifat. Itu kata mereka. Ya. Wal ajsamu, itu. Jadi step pertama mereka mengatakan sifat-sifat itu a'rad. Step kedua, premis kedua, wal 'arad la yaqumu illa bi jism. Ya. Bahwasanya 'ard, sifat-sifat itu mungkin terwujud kecuali dengan adanya jism. Enggak mungkin suatu sifat tanpa adanya jism itu. Ya, qiyas. Atau syubhatnya juga seperti itu. Dan yang step atau premis yang ketiga, wal ajsamu mutamatsilah. Sementara antar jasmani, antar fisik, antar konkret itu saling serupa satu dengan lainnya. Nah, 3 premis inilah yang membuat mereka kemudian mengeluarkan konklusi, oh kalau begitu menetapkan sifat Allah itu melazimkan penyerupaan, karena sifat itu a'rad, dan a'rad itu pasti ada di fisik, dan fisik itu satu sama lain saling serupa. Maka mengatakan bahwa Allah memiliki sifat ini itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Misal sifat wajah Allah Azza wa Jalla. Sifat wajah. Sifat memiliki wajah. Memiliki wajah itu termasuk sesuatu yang art, yang bisa berubah, yang bisa bertambah, bisa berkurang. Dan tidaklah memiliki sifat wajah, tidaklah ada yang memiliki sifat wajah melainkan pasti itu memiliki jism, pasti memiliki fisik. Dan fisik-fisik yang memiliki wajah
itu menunjukkan ada keserupaan fisik. Ya, sama-sama memiliki wajah. Maka kalau kita katakan Allah memiliki wajah, berarti Allah serupa dengan makhluknya, karena makhluk juga memiliki wajah. Begitu juga misal sifat turunnya Allah Azza wa Jalla. Dan sifat turun itu termasuk arab. Itu suatu sifat ma'nawi yang itu perbuatan juga dan bisa berubah. Dan arad atau sifat turun ini tidak mungkin terwujud kecuali pasti dengan adanya materi atau hal yang konkret berupa fisik. Dan ketika fisik-fisik itu disebutkan memiliki masing-masing sifat turun, maka seluruh fisik ini mutamathilah, memiliki keserupaan. Kalau Allah Ta'ala juga diinkludkan, dimasukkan ke dalam hal ini, yaitu memiliki sifat nuzul, sifat turun, maka berarti Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya, karena sama-sama memiliki sifat nuzul, yang mana sifat nuzul ini pasti jasmani gitu loh. Dan jasmani ini antara satu dengan lainnya saling serupa. Maka ini pengkiasan yang rusak gitu loh. Mereka sudah mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk dengan premis-premis yang tiga ini. Nah, berangkat dari kias yang rusak ini, akhirnya mereka memberikan konklusi itsbatus sifat lillahi yastalzimu at-tasbih, yaitu ini merupakan syubhat itsbatus sifat lillah yastalzimu at-tasbih. Ini syubhat yang tersusun dari apa? Dari kiasan yang rusak. Itu yang kedua. Taib ats-tsalits, yang ketiga, tamassukun bi alfadhin mushtarikatin, atau bisa juga mushtarakah, baina ma'anin yasihhu nisbatuha ila Allah Ta'ala wa ma'anin la yasihhu nisbatuha ilaihi. Yaitu mereka berpegang dengan lafal-lafal yang sifatnya mushtarikah atau mushtarakah, yang memiliki makna-makna berserikat, yaitu makna-makna yang di sini masih mujmal. Makna-makna dalam satu lafal bisa beberapa makna. Ya, ini masih mujmal. Yang mana lafal-lafal tersebut atau makna tersebut penisbatannya kepada Allah kadang-kadang sahih, dan ada juga makna-makna yang penisbatannya kepada Allah itu tidak sahih dalam satu lafal. Jadi satu lafal ini memiliki beberapa maksud, beberapa makna, yang kadang-kadang maknanya satu makna untuk satu lafal, maknanya benar dinisbatkan kepada Allah, benar, sah gitu, karena sesuai, dan kadang-kadang tidak juga gitu. Nah, lafal-lafal seperti al-jism, al-hayyiz, al-jiha, ya, jism itu ya fisik. Jism itu kalau bahasa kita fisik. Tetapi kan jism dalam bahasa Arab itu suatu istilah yang masih ambigu ya. Apa yang diinginkan dari jism gitu loh. Apa yang diinginkan dari jism. Begitu juga dengan hayyiz. Ya, hayyiz itu pertempatan, ya apa ya? Sesuatu yang ditempatkan pada suatu hal, itu berarti hal tersebut merupakan hayyiz padanya. Misalnya koin atau uang ditempatkan di kantong, maka kantong itu sebagai hayyiz baginya, sebagai tempat baginya, gitu loh, simpanan baginya. Ya, begitu pula dengan istilah al-jihah. Al-jihah itu arah. Jadi jism, hayyiz, al-jihah ini semua merupakan istilah-istilah ambigu, ya, masih mujmal, yang perlu tafsil. Apa yang kalian maksud dengan ini semua? Kalau kalian maksudkan darinya adalah bentuk fisik seperti bagaimana manusia atau jin atau bentuk fisik, ya, maka ini merupakan tasbih dan ini batil. Kemudian juga hayyiz. Apa maksud dari hayyiz di sini? Ini perlu dirinci lagi, ya. Apa maksud dari hayyiz? Nah, kemudian juga apa yang dimaksud dari jihah, arah. Mereka kan biasa gitu, Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Kan biasa mereka begitu andalannya. Ya, sebenarnya maksud antum dari arah itu apa gitu loh. Maksud antum dari tempat itu apa? Ya. فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفي عن الله إلى نفي صفاته عنه. Lafal-lafal yang ambigu ini, lafal-lafal yang masih
bersayap maknanya ini, mereka jadi menjadi pengantar buat mereka untuk memutlak. Jadi yatawassaluna bi itlaqi nafyi 'anillah ila nafyi sifatihi anhu. Ya, jadi lafal-lafal mujmalah ini mereka jadikan pemutlakan penafiannya dari Allah itu sampai kepada penafian sifat-sifat Allah. Mereka bilang Allah laisa indahu jism, gitu. Misal Allah laisa indahu jism. Ini kan masih ambigu. Apa maksud jism di sini? Kalau maksud dari jism itu adalah al-badan al-murakkab minal a'dha misalnya, yaitu badan yang tersusun dari anggota-anggota tubuh, maka jelas nggak boleh kita katakan Allah memiliki jism dengan maksud ini, ya. Tapi kalau maksud dari jism adalah Allah Ta'ala memiliki sifat pada zatnya, maka oke. Tapi kita nggak mentakbirkan Allah Ta'ala memiliki jism, ya gitu ya. Jadi kalau maksud dari jism ini misalnya adalah badan al-murakkab min al-a'dha, maka jelas ini makhluk, ini manusia dan hewan, ya. Ya, kita nggak boleh mengatakan seperti ini, ya Allah Ta'ala memiliki jism. Tapi kalau misalnya maksud dari jism di sini adalah Allah Ta'ala memiliki sifat pada zatnya, maka kita katakan iya Allah memiliki sifat pada zatnya, tapi kita tidak mengistilahkannya dengan jism. Maka kalian ketika mengatakan Allah Ta'ala laisa indahu jisman, alaysa indahu jismun, maka kalian menjulurkan itu sebenarnya untuk apa? Menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karena bagi kalian mengisbatkan sifat Allah itu sama dengan mengisbatkan jism pada Allah Ta'ala, yang itu berupa badan murakkab minal a'dha. Badan murakkab minal a'dha. Kemudian al-hayyiz, ya, itu tentang tempat, ya. Kalian menafikan Allah Ta'ala laisa indahu makan, ya, tidak memiliki tempat, tidak bertempat gitu. Apa maksud kalian dari tidak bertempat? Gitu kan? Kalau misalnya maksud dari tidak bertempat yaitu Allah Ta'ala tidak menempati makhluknya, maka ini sahih. Tapi kalau maksud kalian Allah tidak bertempat yaitu Allah tidak beristiwa di atas arsy, ya, Allah tidak turun ke langit dunia, maka ini ghairu sahih. Kita mengatakan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy dan juga Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tapi kita tidak mentakbirkannya sebagai Allah Ta'ala indahu makan atau indahu hayyiz, ya. Kemudian al-jihah, arah. Apa maksud dari arah? Ya, kalau maksud dari arah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun ke langit dunia, Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan kiri dan seterusnya, maka ini batil, ya. Tapi kalau misalnya maksud dari Allah Ta'ala tidak memiliki arah, yaitu Allah Ta'ala tidak bergeser seperti bergeser manusia, ya, bergerak seperti bergerak manusia, maka kita katanya sahih, ya. Jadi hal-hal seperti ini masih perlu penjelasan maksud mereka apa, dan kemudian mereka langsung menjulurkan dengan penafian tersebut. Mereka langsung menjulurkan kepada menafikan apa? Menafikan sifat-sifat Allah demi menghindari tasbih versi mindset mereka. Taib, kemudian qala rahimahullah thumma hum yasughuna hadhihi asy-syubuhat bi'ibaratin muzakhrafatin tawilatin gharibatin yahsabuha al-jahilu biha haqqan bima kasiyathu min zakharifil qawli Kemudian mereka mentakbirkan syubhat-syubhat ini dengan takbiran-takbiran yang dibubuhi atau dihiasi muzakhrafah, takbiran-takbiran, ungkapan-ungkapan yang sangat terhias gitu. Muzakhrafah, zukhruf itu perhiasan, ya, yang mana ibaratnya tawilah rata-rata. Kalau kita lihat kitab-kitab ahli kalam, pembahasan mereka itu pembahasan muzakhrafah tawilah dan juga pembahasan filsafat, ya. Buku-buku filsafat antum temukan itu rata-rata muzakhrafah tawilah, ibaratnya muzakhrafah tawilah, yaitu dihias kalimat-kalimat hiasan dengan istilah-istilah yang gharib, ya, gharibah,
yang gharibah, yang gharibah di sini artinya unik dan baru gitu ya, istilah yang awalnya orang awam nggak tahu nih istilah apaan sih artinya, jadi perlu belajar lagi. Yahsabuhal jahilu biha haqqa, yang mana orang yang bodoh terhadap ibarat tersebut atau bodoh tidak tahu tentang syubhat tersebut itu menyangka bahwa ini semua adalah kebenaran. Jadi kadang-kadang orang awam itu, kita nih kalau misalnya jahil, kita kadang ketika melihat ada istilah-istilah baru yang menarik, yang unik, kita kadang-kadang menganggapnya itu sebagai kebenaran. Ya, kadang-kadang bahkan dalam masalah dakwah, ada dai muda yang mungkin baru dia dan baru datang newcomer, tapi kemudian melejit dan masya Allah gitu. Itu kemudian beberapa orang tidak memperhatikan manhajnya, tidak memperhatikan akidahnya, itu langsung aja menganggap bahwa saya ini benar nih orang ini, langsung kecoh di situ. Ya, ya. Ini muzakhrafah tawilah. Ya, contohnya seperti guru gembul dan semisalnya, itu muzakhrafah tawilah gharibah. Ya, sampai mengatakan bahwasanya tuyul itu baru ada di Indonesia itu di tahun 1935. Kemudian menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Menjelaskan sejarah ini sampai ke bahasa Korea lah atau bahasa Jepang dimatchingkan dengan ini ya. Ini orang yahsabuhal jahil annahu al-haq gitu loh. Karena apa? Karena orang jahil tuh nggak tahu. Kemudian ketika mereka melihat sesuatu yang muzakhrafah, hadithah, ya gharibah, tawilah, itu mereka mengira bahwa semua ini isinya daging. Padahal ini semua isinya lemak, bisa bikin kolesterol juga. Makanya seperti ini kita lihat orang yang belajar filsafat itu rata-rata bukan karena kesadaran beragama, melainkan mereka mencari jati diri dan mencari ilmu, dan mereka kadang keren-kerenan, keren belajar filsafat, bukan karena mereka betul-betul pengen mencari ilmu agama untuk beramal, untuk keselamatan akhirat, bukan. Tapi rata-rata karena hal-hal duniawi dan karena kejahilan dan karena ketertakjuban mereka dengan ibarat muzakhrafah tawilah gharibah ini. Ya, bima kasiyathu min zakharifil qawli. Ya, karena di sini ibarat tersebut pakai kisah atau apa kisah ini? Memakai pakaian, dipakaikan dengannya zakhariful qaul, yaitu kalimat-kalimat yang dihiasi. Fa idza haqqaqal amra, kalau misalnya dia, ya, seseorang al-jahil di sini mentahqiq perkara, yaitu meneliti lagi perkara tersebut, tabayyana lahu annaha syubhatun batilah, maka akan jelas baginya bahwasanya ini semua adalah syubhat yang batilah, syubhat yang batilah. Kama qil, sebagaimana dikatakan, hujajun tahafat kazujaji takhaluha haqqa wa kullun kasirun maksurun. Hujajun tahafat kazujaj takhaluha haqqa wa kullun kasirun maksurun. Artinya apa? Hujah-hujah itu tahafat, saling tabrakan satu sama lain. Kazujaji, seperti kaca-kaca. Takhaluha haqqa, yaitu hujah-hujah tersebut terlepas darinya satu sama lain kebenaran. Satu sama lain melepaskan kebenaran, enggak pakai berkebenaran. Seperti kaca-kaca ketika tahafat, ketika saling bertabrakan. Setiap dari kaca, wa kullun, ya, setiap dari kaca, ini kullun bisa kembali ke zujaj, bisa kembali ke hujaj. Wa kullun kasirun maksurun. Setiap dari kaca itu, setiap dari kubu kaca itu memecahkan dan dipecahkan. Artinya apa, ikhwan? Hujah-hujah al-batil itu mereka secara zat saling membantah satu sama lain. Hujah-hujah al-batil itu sebenarnya membantah kebatilan hujah itu sendiri. Ibaratnya kaca dipertemukan dengan kaca. Nah, kalau misalnya batu ketemu kaca, jelas batu akan kokoh dan kaca akan pecah. Tapi ini kaca ketemu kaca, saling melempar satu sama lain. Kaca yang A pecah, kaca yang B juga pecah. Sama-sama pecah dengan kadar yang sama gitu. Kaca dengan kadar sama, ya. Kalau kaca yang lebih tebal ya mungkin lebih ini. Tapi
Tapi hujah-hujah mereka ini tahafat, ya, saling bertabrakan satu sama lain, dan tabrakannya itu mirip dengan peristiwa kaca-kaca yang bertabrakan, yang mana tidak memiliki ketebalan, yaitu tidak memiliki hak, tidak memiliki kebenaran. Semuanya kasir dan maksur. Kemudian dikatakan di sini waraddu ala haula'i min wujuh. Dan bantahan untuk mereka semua ini ada dari beberapa hal, beberapa sisi, beberapa poin. Al-awwal naqdu syubhatihim wa hujajihim wa annahu yalzamuhum fima athbatuhu nadhira ma farru minhu fima nafawhu. Yang pertama, bantahan pertama yaitu naqdu syubhatihim wa hujajihim, membatalkan syubhat mereka dan hujjah mereka. Wa annahu yalzamuhum fima athbatuhu nadhira ma farru minhu fima nafawhu. Dan bahwasanya yalzamuhum fima athbatuhu nadhiru ma farru minhu fima nafawhu. Bahwasanya hal yang mereka berlari darinya itu melazimkan gimana menerjemahkan, annahu yalzamuhum fima athbatuhu nadhira ma farru minhu, ya, itu yang lebih tepatnya. Bahwasanya annahu yalzamuhum, ya, yalzamu di sini fa'ilnya adalah kembali ke yaitu dhamir sya'an, bahwasanya dia, hal tersebut melazimkan mereka, ya, melazimkan mereka untuk mendapatkan apa, serupa dengan apa yang mereka lari darinya. Jadi mereka ini kan menetapkan sesuatu, bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat ini misalnya. Kenapa? Karena kalau Allah memiliki sifat ini berarti tasbih. Kita berusaha berlari dari tasbih. Ya. Begitu. Wa annahu yalzamuhum fima athbatuhu nadhira ma farru minhu fima nafauhu. Jadi kan mereka mengatakan kepada kita, kalau misalnya kalian mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki wajah, maka kalian itu telah mentasbih Allah dengan makhluknya. Karena kalian mengatakan Allah memiliki wajah, ya, atau Allah Ta'ala memiliki tangan. Ya, kalau kalian bilang, wahai al-sunnah, Allah memiliki tangan, maka berarti Allah serupa dengan makhluknya, ya, itu kata mereka, ya. Nah, ya udah, kalian wahai Asy'ariyah, ketika disebut yadullah, tangan Allah Azza wa Jalla, yadullah, kalian tafsirkan dengan apa? Maka mereka bilang, kami katakan bahwasanya tafsiran dari tangan itu adalah al-quwwah, kekuatan, kekuasaan. Baik, berarti Allah Ta'ala memiliki kekuatan, ya. Namun kalian mentakbirkannya dengan yad, bukan dengan quwwah, tapi dengan yad, sebagai majaz. Oke, iya, kata mereka begitu. Baik, manusia memiliki quwwah atau tidak? Iya, manusia memiliki kekuatan. Oh, berarti antum telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena manusia juga memiliki kekuatan. Ini maksudnya. Gimana, paham gak? Faham atau? Jadi kan mereka mengisbatkan bahwasanya makna dari yad itu quwwah, demi berlari menghindari tasbih, ya. Karena kalau misalnya Allah dikatakan memiliki tangan, maka berarti Allah serupa dengan makhluknya. Oke, karena makhluk memiliki tangan, gitu. Maka kita kalian bilang Allah Ta'ala memiliki kekuatan.
dengan bahasa yadullah, kekuatan Allah. Taib. Manusia, bukankah manusia memiliki kekuatan? Iya. Ya udah, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya dari segi sama-sama memiliki kekuatan. Mereka mungkin akan jawab, tapi kekuatan Allah tidak mungkin sama dengan kekuatan makhluk. Maka kita katakan begitu juga. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, simpel kan? Iya. Gimana kira paham gak kan? Itu yang pertama. Tsani, yang kedua. Bayanu tanaqudi aqwalihim wattirabiha. Menjelaskan, kita di antara bantahannya kita menjelaskan saling tanaqudnya, saling naqudnya, saling membatilkan dan saling perkataan-perkataan mereka itu sebenarnya saling, yaitu mutanaqid, saling membatilkan satu sama lain dan goncang satu sama lain. Haitsu kana kullu ta'ifati minhum tad'i anna al-'aqla yujibu ma tad'i al-ukhra annahu yamna'uhu wa nahwu dhalik. Bal al-wahidu minhum rubbama yaqulu qawlan yad'i anna al-'aqla yujibuhu thumma yanquduhu fi mahallin akhar wa tanaqudul aqwali min aqwal adillati ala fasadiha. Yaitu perkataan mereka, konklusi mereka itu goncang dan saling meliburkan satu sama lain. Dan setiap dari taifah mereka, Jahmiyah dan Mu'tazilah misalnya, ada perbedaan. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah mutaakhirin. Walaupun Asy'ariyah mutaakhirin berusaha untuk membantah Mu'tazilah dengan kaidah ilmu yang sama. Ya. Tetapi Mu'tazilah pun bisa mempunyai jawaban terhadap Asy'ariyah. Kalian itu membantah kami pakai kaidah yang kami pakai juga. Dan kalian pun mengisbatkan mazhab kalian dengan kaidah yang kami pakai juga. Sama-sama ahli takwil. Lalu kenapa kalian menyalahkan kami gitu loh? Ya, itu untuk mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah. Mutakallimahnya Asy'ariyah. Walaupun Asy'ariyah generasi awal tidak seperti generasi mutaakhirin. Maka kalimat-kalimat mereka sering membatilkan satu sama lain padahal mereka dari root yang sama gitu loh. Dari root atau akar yang sama. Ini tidak bisa dikiaskan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau itu membantah ar-radd 'alal mantiqiyyin, misalnya membantah para ahli mantiq dengan bahasa mantiq murni. Kemudian naqdul mantiq dengan bahasa mantiq. Kemudian dengan kitab-kitab seperti Syarah Al-Aqidah Al-Asfahaniyah misalnya, itu dengan bahasa versi Asy'ariyah dan versi mantiq dan juga kalamiyah, beliau menjelaskan semuanya. Tapi beliau ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memakai bahasa mereka untuk membatilkan mazhab mereka dan menundukkan akal mereka dengan bahasa mereka. Dan itu insya Allah sebenarnya berhasil bagi yang insaf. Tapi beda dengan yang seperti ini. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membangun mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau menetapkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak dengan istilah-istilah mantiqiyah yang seperti dilakukan oleh kalangan ahlul kalam. Adapun kalangan ahlul kalam yang beragam itu mereka semua dengan apa? Dengan istilah yang sama. Namun mereka saling membatilkan satu sama lain. Ini sudah menunjukkan bahwasanya ada kerusakan pada mazhab-mazhab ini. Yang kadang-kadang mengatakan bahwasanya hal ini al-aql yujibuh. Tapi di sisi lain dibatilkan oleh akal, ya. Ini Anda belum ingat untuk mencontohkannya seperti apa. Taib ats-tsalits, bayanu ma yalzamu ala nafyihim min al-lawazim al-batilah. Menjelaskan kelaziman penafian mereka itu sebagai kelaziman yang batilah. Ada kelaziman batilah hasil dari penafian mereka terhadap sifat-sifat Allah. Ya, fa inna fasadal lazimi yadullu ala fasadil malzum.
Sesungguhnya kerusakan kelaziman itu merusak kerusakan kelaziman itu menunjukkan akan kerusakan hal yang menyebabkan adanya kelaziman tersebut, malzum yang dilazimkan darinya. Bayanu ma yalzamu ala nafihi min al-lawazim al-batilah. Ya, mereka menafikan misal menafikan apa? Allah Subhanahu wa taala mendengar tanpa pendengaran, tanpa ada sifat. Mendengar tanpa ada sifat. Ada sifat pendengaran. Lakukan sesuatu tanpa adanya sifat perbuatan. Ini mereka nafikan. Itu akan hadir nanti dari itu adalah kelaziman-kelaziman yang batilah. Ya, juga mereka menafikan sifat Allah dan mereka menetapkan nama Allah Azza wa Jalla. Maka kata mereka bahwasanya nama-nama Allah ini bagi Mu'tazilah, nama-nama Allah itu adalah asma mahd, yaitu nama-nama murni. Jadi mereka itu semua adalah proper name, nama-nama murni yang tidak terambil darinya sifat-sifat Allah. Itu ada kelaziman berikutnya, yaitu apa? Yaitu seseorang ketika memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan menyebut nama Allah Ta'ala, mereka itu tidak paham dengan apa yang mereka panggil. Misalnya ya Rahman, ya udah wahai Rahman, nggak ada makna. Maka ya kelaziman berikutnya saudara orang yang wahai Rahman, ya Qawi, ya Matin, itu sedang memohon kepada Tuhan yang pendoa sendiri tidak tahu itu sifatnya seperti apa. Ajaib, gharib. Kemudian yang rabi' yang keempat, anna nusus al-waridata fi sifati la tahtamilu ta'wil. Bahwasanya nas-nas yang ada terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak la tahtamil at-ta'wil. Tidak memiliki ihtimal untuk ditakwil. Tidak memiliki posibilitas untuk ditakwil. Jadi nas-nas yang warida fi sifat tidak memiliki celah sebenarnya untuk ditakwil. Kenapa? Karena sudah ada makna zahir gitu loh. Makna zahir yang sebenarnya tidak bertentangan dengan akal jika kita mengagungkan Allah Ta'ala, dan makna zahir tersebut sudah cukup sebagai makna yang sahih. Wala ini ihtamalahu ba'duha ya. Sebagian dari nas-nas tentang sifat Allah memang memiliki ihtimal untuk takwil ada ya. Tapi takwil yang sahih, takwil yang sa'igh. Ya, falaysa fihi ma yamna'u iradatu zahir fata'ayyana al-masira ilaihi. Dan tidak ada di sini hal yang mencegah untuk kita menginginkan untuk mengambil makna zahir sehingga dijadikan sebagai acuan. Jadi makna zahir dalam suatu nas sifat itu acuan pertama. Ya, bukan seperti mereka. Acuan pertama mereka adalah takwil untuk ayat-ayat sifat. Giliran ayat-ayat lain itu acuan pertama makna zahir. Tapi giliran ayat sifat acuan pertama adalah takwil dengan alasan tanzih. Ya, dengan alasan tanzih. Apa itu tanzih? Tanzih itu adalah ibarah, yaitu suatu ungkapan, label ya, untuk suatu sikap memurnikan Allah Ta'ala dari kekurangan. Itu tanzih atau keserupaan. Ya, tanzih itu adalah suatu ta'bir, suatu ibarah, suatu ungkapan tentang sikap mensucikan Allah atau membebaskan Allah dari kekurangan ya, atau penyerupaan. Itu tanzih ya. Makanya subhanallah itu kalimat tanzihiyah. Kalimat tanzih itu subhanallah karena itu adalah mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bara'atullah, pembebasan Allah Ta'ala dari aib dan kekurangan ya. Dan juga keserupaan. Taib. Jadi acuan pertama ahlu sunnah dalam ayat-ayat sifat adalah makna zahir.
Adapun acuan ahlul kalam adalah makna ta'wil ya dalam ayat sifat. Dan kalaupun memang ada beberapa ayat sifat yang memang perlu ditakwil, namun dengan takwil yang sahih, dengan qarina dan dalil yang kuat. Taib al-khamis, anna 'ammata hadhihi al-umuri min as-sifat yu'lamu bid-darurati min dinil islami anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam jaa'a biha. Bahwasanya keumuman perkara-perkara sifat Allah Ta'ala ini diketahui secara darurat dari agama Islam, bahwasanya Rasulullah SAW datang dengan sifat-sifatnya, dengan penyebutan sifat-sifat ini. Ya, ini ya yu'lamu bid-darurah gitu loh. Ya, itu diketahui secara darurat, semua orang pun bisa tahu. Fata'wiluha bimanzilati ta'wilil qaramiyati wal batinati lis-salati was-shawmi wal hajji wa ghairi dzalik wa nahwu dzalik. Maka mentakwil ayat-ayat sifat, perkara sifat Allah Ta'ala, itu semanzilah dengan takwilnya ahlul batin dan orang-orang Yahudi dan orang kebatinan terhadap salat. Mereka menafsirkan salat itu bukan salat gerakan yang kita tahu, puasa bukan itu. Jadi mereka melakukan salat itu dengan cara versi takwilan mereka sendiri. Begitu juga dengan puasa dan haji, versi takwilan mereka sendiri, bukan dari zahir dari nas. Dan itu berbahaya. Untuk syariat saja bisa berbahaya. Akhirnya orang itu tidak salat. Dia menafsirkan salat itu sebagai apa? Mungkin menafsirkan salat itu sebagai bertapa atau merenung, itu salatnya. Maka kalau dia bertapa merenung sudah menjadi salat. Ini kan rusak jadinya. Dan ini hanya masalah ibadah. Nah, masalah sifat ini lebih tinggi lagi. Mereka takwil itu lebih tinggi lagi dosanya juga, lebih batil lagi. As-sadis, yang ke-6, annal aqla as-sariha ay as-salima min asy-syubhati was-syahawat la yuhilu ma ja'at bihi an-nusus min sifatillah ta'ala. Bahwasanya akal yang selamat as-sarih. Jadi ada istilah namanya al-aqlus sarih. Ada istilah namanya al-aqlus sarih. Ini banyak sekali di kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Al-aqlus sarih itu apa? Al-aqlus sarih adalah al-aqlul ladzi salima minas syubhati wasyahawat. Al-aqlus sarih ini istilah untuk akal yang selamat dari syubhat, pemikiran dan syahwat, keinginan ya. Jadi kalau suatu akal dia clean, jernih, tidak terkontaminasi oleh syubhat dan tidak terkotori oleh syahwat, maka dia tidak akan membelokkan apa yang datang dari nas, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Bal innahu yadullu ala thubuti sifatil kamali lillahi fil jumlah. Melainkan dia akan menganggap bahwasanya ya udah, itu menunjukkan, ayat itu menunjukkan penetapan sifat sempurna milik Allah Ta'ala. Apa yang ada di ayat tersebut dari sifat-sifat, maka itu menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Wa in kana fi an-nususi min at-tafasil fi hadzal bab ma ta'jizu al-'uqulu an idrakihi wal ihatati bihi. Walaupun dalam nas-nas itu ada rincian-rincian di bab sifat ini yang mana akal-akal itu tidak bisa menjangkaunya dan memahaminya. Ihata di sini yaitu al-ilm bihi, ya ihatatul ilm bihi, ya tidak bisa. Ya ada rincian-rincian dalam nas-nas tentang sifat Allah yang tidak bisa akal itu untuk menjangkaunya. Ya. Seperti kaifiyatun nuzul, bagaimana cara turunnya Allah Azza wa Jalla, kita nggak bisa menjangkaunya, maka kita nggak perlu untuk merincinya dan nggak boleh. Ya, tetapi untuk mengisbatkan makna nuzul itu sendiri, itu akal yang sharih, itu tidak akan dia membelokkan makna yang zahir ke makna yang ghairu zahir, makna yang muawwal, enggak ya. Taib. Wa qad i'tarafa al-fuhulu min ha'ula'i anna al-'aqla la yumkinuhu al-wusulu ila al-yaqin fi 'amati al-matalib al-ilahiyyah wa 'ala hadha fal-wajibu talaqqi dhalika min an-nubuwati 'ala ma huwa 'alayhi min ghairi tahrifin wallahu a'lam. Dan al-fuhul ini, anggaplah al-fuhul di sini para jahabidah, yaitu para expert. Ya, fahl, sebenarnya fahl itu adalah apa ya?
kuda jantan yang bibit kuda jantan gitu apa ya. Asy-Syaukani punya kitab Irsyadul Fuhul. Jadi pemuda-pemuda yang orang-orang yang punya ambisi dan juga punya kecerdasan ya. Mereka i'tarafa, yaitu mengakui, banyak dari mereka, dari para fuhulnya mereka, bahwasanya akal itu tidak mungkin mencapai derajat keyakinan di keumuman al-matalib al-ilahiyah, yaitu di keumuman dirasat tentang uluhiyat gitu loh. Maksudnya al-matalib al-ilahiyat ini dirasat tentang ketuhanan. Ya. Akal itu tidak memungkinkan sampai ke derajat yakin pada keumuman dirasat ketuhanan. Maksudnya adalah ila al-wusul ila yaqin, yaitu mendapatkan hujjah yang absolut dalam masalah ketuhanan secara logika. Ya. Yaitu secara akal. Akal nggak bisa menjangkau itu tentang masalah ketuhanan. Akal nggak bisa menerbitkan sifat-sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Walaupun dari kalangan filsafat, falasifah, mereka menetapkan sifat-sifat tentang Allah Azza wa Jalla sesuai dengan logika mereka. Tapi sebenarnya orang-orang yang betul-betul fuhul dan betul-betul faham, itu mereka akan menyadari bahwa Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan oleh logika semata. Wa ala hadza, ya berdasarkan kenyataan ini, fal wajib, yang wajib adalah apa? Talaqqi dzalika minan nubuwat. Kita harus apa? Bertalaqi dan mengambil ini dari nubuat, dari para nabi yang mereka itu mengetahui gitu loh. Ala ma huwa alaihi min ghairi tahrif, yaitu kita kembali ke wahyu para nabi tanpa adanya tahrif dan penyelewengan. Karena kita nggak bisa mendeskripsikan Allah Azza wa Jalla ketuhanan dengan logika kita belaka, nggak bisa. Kita membutuhkan apa? Membutuhkan kabar, info dari sama, dari langit tentang dia, tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Tapi bagi kalangan falasifah, nah kalau kalangan ahlul kalam, mereka memakai metode teologi, sehingga mereka mencari dalilnya, kemudian mereka berusaha memahami dalilnya dengan pemahaman akal mereka. Adapun kalau filsafat, mereka nggak butuh dengan dalil samawi, melainkan mereka mencari sendiri dari logika mereka dan tabiat alam. Maka mereka mencari Tuhan dengan cara itu. Makanya orang-orang filsafat itu mendeskripsikan tentang Allah itu murni sesuai dengan pemahaman akal, murni sesuai dengan logika mereka, tidak dengan dalil. Dengan logika mereka, tidak dengan dalil. Jadi mereka mensifati dan menyatakan tentang Allah, tentang Tuhan, hal-hal yang sebenarnya jauh sekali dari dalil dan bertentangan sama sekali. Bagi para filosof, Tuhan itu menugaskan para malaikat karena Tuhan itu tidak memerlukan untuk mengetahui hal-hal kecil dari makhluk-makhluknya. Itu biar urusan para malaikat, karena Tuhan itu diibaratkan seperti bos besar dalam suatu perusahaan yang tidak perlu untuk mengetahui hal-hal remeh di perusahaan tersebut. Maka pengkiasan dari ahli filosof ini berangkat dari apa? Berangkat dari mereka itu merujuk ke logika mereka dulu. Ya, dalil mereka nggak memerlukannya sama sekali. Maka akhirnya dikiaskanlah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu mereka mengatakan itu demi menjawab kenapa kok Allah menugaskan para malaikat untuk tumbuhan, untuk hujan. Kenapa? Kata mereka, ya karena Tuhan itu kan maha besar, supreme, tidak namanya maha besar ya buat apa ngurusin rincian begitu gitu loh. Seolah-olah jawaban mereka itu bijaksana loh, padahal justru itu jawaban ngawur sekali itu. Lah kalau misalnya antum punya masalah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Lah kalau menurut premis mereka, menurut pemahaman mereka, filosof, Tuhan itu kan nggak perlu nggak usah nggak begitu
perlu tahu untuk hal-hal rinci dan kecil. Masalah antum tuh kecil gitu loh. Makanya udah antum ngapain minta sama Allah gitu loh. Untuk hal-hal yang kecil itu usaha aja. Iya begitu, usaha aja. Bertentangan sekali dengan bagaimana wahyu dan juga salaf. Salaf kita aja kalau misalnya sendalnya copot, talinya, itu minta sama Allah, ya Allah berikan saya sendal yang baru. Paling hanya sangat rinci gitu loh, hal yang sangat remeh mungkin. Tapi karena minta sama Allah nggak remeh jadinya. Ini sebenarnya itulah kesesatan mereka. Nah, mereka seolah-olah logika mereka, akal mereka seolah yudrik dan yuhit ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Maka mereka tidak memerlukan nas. Tapi bagi para fuhulnya, bagi para jahabidahnya yang menyadari, kita nggak bisa mendeskripsikan Tuhan kecuali berdasarkan nubuat, berdasarkan wahyu, kenabian. Nah, muskilahnya sekarang ahlul kalam dan mutakallimun dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga sebagian lainnya, itu mereka memang pakai wahyu. Tetapi wahyu ini malah difahami murni dengan akal. Jadi adalah kesamaan di sini, yaitu sama-sama mengedepankan akal, cuman bedanya kalau filosof mereka murni akal tanpa perlu wahyu, adapun kalangan ahlul kalam mereka perlu wahyu tapi harus akal yang didahulukan. Nah, itu terutama Ar-Razi ya, yang lebih mendahulukan akal rasio ya. Maka tidaklah seseorang paten menjadi seorang Asy'ari melainkan harus mendahulukan ratio al-aql di atas an-naql. Ya, begitu. Ya. Dan kapan mereka baru menyerahkan sesuatu itu sesuai aja dengan dalil, yaitu apa yang mereka Asy'ariyah sebut dengan bab sam'iyat namanya. Ya, jadi untuk masalah ketuhanan mereka sebut ilahiyat. Itu kalau misalnya dalilnya, nasnya itu bertentangan dengan akal, maka mereka akan dahulukan dengan akal. Seolah-olah ada nas yang bertentangan dengan akal gitu loh. Dan kemudian ada bab nubuat. Dan yang ketiga itu ada sam'iyat kata mereka. Sam'iyat itu adalah istilah yang digunakan untuk tema-tema tentang ma ba'dal maut. Apa-apa setelah kematian, dari barzakh, dari yaumil qiyamah. Sebabnya apa? Kenapa kok mereka mengikuti murni dalil untuk masalah-masalah hari kiamat? Pertama, karena kata mereka akal itu tidak membatilkan adanya kiamat. Ya, dan yang kedua, kita tidak bisa mengetahui hakikat hari kiamat kecuali dengan zahir dari nas. Maka kita katakan kepada mereka, lah, begitu juga tentang uluhiyat, tentang ilahiyat. Harusnya kalian pun punya prinsip yang sama. Ya, yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah itu keberadaannya itu tidak dibatilkan oleh akal sebenarnya. Itu pertama. Dan yang kedua, kita tidak bisa mengetahui sifat-sifat Allah kecuali dari makna zahir dari nas-nas. Kok malah ditimbang dengan logika dan juga dengan takwilan. Ya begitulah ala kulli hal. Ya. Ana pikir kajian hari ini lagi-lagi talkhis semuanya aja karena ana melihat antum agak ngantuk sehingga ana yang tadinya juga ngantuk tambah ngantuk juga. Insyaallah kalau selesai kajian selesai, ngantuknya hilang insyaallah. Jadi supaya kita hilang ngantuk ya, kita selesaikan kajian ini. Ya, Masya Allah. Tapi ala kulli hal semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.